Halo guys, ini Pixel. Dalam video ini kita akan menjelaskan bagaimana cara scrap produk dari Bukalapak ke Shopee. Yang pertama, kita mau menambahkan ekstensi scrap dulu sebelum scrap produk. Di sini masuk ke hasil scrap. Dalam halaman ini scrap produk melalui ekstensi Chrome Pixel. Lalu klik tombol ini kita akan masuk ke halaman Google Web Store. Nah, akan masuk ke halaman ini. Lalu dalam halaman ini klik tombol ini untuk tambahkan ekstensi ini ke Chrome. Lalu klik tombol ini, tambahkan ekstensi. Nah, ini telah ditambahkan ke Chrome. Ini sudah berhasil ditambahkan ke Chrome. Lalu kita bisa masuk ke halaman Bukalapak untuk scrap produk. Misalnya jika saya mau scrap produk baju, kita bisa mencari produk baju di sini. Nah, ini halaman hasil pencarian. Kalau kita mau scrap produk dari halaman ini, kita bisa mencari produk yang kita mau scrap di sini. Lalu di halaman ini akan ada tombol scrap. Kalau klik tombol ini berarti scrap satu-satu. Nah, di sini bisa scrap satu-satu. Kecuali itu, Anda juga bisa klik tombol ini untuk scrap per halaman. Ini berarti kalau klik tombol ini, sistem akan otomatis scrap semua produk yang ada di halaman ini. Kalau sudah selesai, bisa klik tombol ini, masuk ke halaman daftar scrap. Nah, ini hasil scrap. Produk yang tadi kita di scrap akan muncul di sini. Nah, misalnya ini. Terus ketika kita mau impor produk, ke daftar dulu di halaman hasil pencarian. Di sini Anda bisa klik tombol ini untuk impor satu-satu. Di sini bisa pilih marketplace dan toko tujuan. Di sini Anda bisa pilih, misalnya dalam video ini kita mau scrap dari Bukalapak.
ke Shopee. Di sini pilih Shopee, lalu di sini pilih toko tujuan. Kalau Anda mau pindah ke beberapa marketplace, di sini Anda bisa centang beberapa marketplace, beberapa toko di marketplace berbeda-beda. Ini bisa. Lalu klik import, produk ini akan disalin ke daftar dulu. Lalu Anda mau masuk ke daftar draft untuk mengerti produk dan mengupload produk. Kecuali import satu-satu, di sini Anda juga bisa import secara massal. Di sini bisa centang produk, misalnya bisa centang beberapa produk, lalu klik import ke toko. Lalu di sini juga bisa pilih beberapa toko atau beberapa marketplace. Ini bisa. Di sini dalam video ini kita mau import ke Shopee dulu. Lalu klik import. Nah, ini akan langsung masuk ke daftar Shopee dulu. Lalu keempat, kita mau masuk ke daftar draft untuk mengerti produk dulu. Klik daftar draft, lalu di sini kita akan langsung masuk ke halaman draft Shopee. Lalu di sini pilih toko tujuan, tadi kita pilih ini. Nah, di sini adalah produk yang tadi kita import. Nah, ini. Dalam halaman ini, Anda mau mengerti produk dulu sebelum menampilkan produk. Klik tombol ini, Anda bisa mengerti produk satu-satu. Klik tombol ini, lalu masuk ke halaman pengertian produk. Di sini bisa mengerti informasi produk. Kalau ada bintang yang merah, yaitu ini. Kalau ada bintang merah adalah informasi yang wajib diisi. Dalam halaman ini Anda mengisi pola, ongkos kirim, atau informasi yang lain. Kalau sudah selesai, bisa klik simpan atau simpan dan tampilkan. Kalau belum ingin mengupload ke toko, klik simpan aja. Kalau Anda mau simpan atau mengupload produk, klik simpan dan tampilkan. Kecuali mengerti produk satu-satu, dalam halaman ini Anda juga bisa mengerti produk secara massal. Di sini bisa centang beberapa produk. Lalu klik tombol ini, masa edit. Lalu kita akan masuk ke halaman pengertian massal. Nah, dalam halaman ini kita mau memiliki kategori dulu. Di sini kita memiliki kategori. Lalu di sini kita mau mengisi atribut yang wajib diisi. Ini mereknya tidak ada merek, bahannya. Ini juga sama, harus pilih kategori dulu. Nah, ini sama, atribut yang wajib diisi harus diisi dulu. Nah, kalau kategori produk asal sama, di sini informasi yang dipilih dan diisi akan diterapkan pada semua produk dalam kategori produk sama. Nah, ini kategori dan variasi akan diterapkan pada semua produk
dalam kategori produk asal ini, yaitu ini, fashion pria, kaos ini. Kalau klik konfirmasi, kategori dan variasi akan diterapkan ke produk ini. Nah, klik konfirmasi. Nah, ini akan otomatis diterapkan ke produk ini karena kategori produk asal ini sama. Kalau kategori produk tidak sama, harus mengisi satu-satu lah. Nah, di sini atribut dan kategori. Nah, kalau sudah semua, klik simpan dan lanjutkan untuk masuk ke halaman berikutnya. Nah, dalam halaman ini, Anda bisa mengerti informasi produk secara massal. Di sini Anda bisa tentang informasi yang mau diedit. Nah, misalnya sama ini. Kalau ada bintang merah adalah informasi yang wajib diisi. Lalu, klik tombol ini Anda bisa mengerti secara massal. Dalam halaman ini, kalau Anda mau mengerti informasinya, satu-satu bisa tentang satu-satu untuk mengertinya. Nah, misalnya sini. Nah, lalu klik sini Anda bisa mengerti informasi foto. Di sini Anda bisa tambah foto, bisa hapus foto, bisa sesuaikan urutannya. Nah, misalnya ini. Kecuali itu, klik tombol ini juga bisa mengerti foto. Nah, kita akan masuk ke pengertian halaman ini. Di sini ada beberapa alat untuk mengerti foto. Lalu ini nama produk, yaitu judul produk. Di sini Anda bisa tambah teks di awal atau tambah teks di akhir atau ganti teks atau hapus kata yang tertentu. Misalnya di sini saya mau masuk kata ini di awal, lalu masuk kata ini di akhir, lalu klik konfirmasi. Nah, section akan otomatis diterapkan ke semua produk. Kecuali itu, misalnya kalau kita mau tambah kata ini dengan kata ini, lalu klik konfirmasi, section juga akan otomatis mengganti. Nah, kecuali itu, kalau kita mau hapus kata yang tertentu, kalau kita mau hapus kata ini, masuk di sini lalu klik konfirmasi, section akan otomatis menghapusnya. Nah, ini deskripsi sama. Di sini juga bisa tambah teks di awal atau tambah teks di akhir atau ganti teks atau hapus teks yang tertentu. Caranya sama dengan mengerti nama produk. Lalu ini SKU untuk di sini Anda bisa masuk awalan mulai dari dan akhiran. Misalnya di sini kita masuk ke lalu di sini mulai dari 1. Klik konfirmasi, season akan otomatis menghasilkan SKU untuk
1, 2, 3, 4. Misalnya ini. Lalu ini SKU variasi. Kalau Anda mau menghasilkan SKU variasi secara massal, yaitu klik tombol ini, lalu di sini kalau klik konfirmasi, sistem akan otomatis menghasilkan SKU variasi menurut SKU input. Ini berarti kalau Anda mau menggunakan fungsi ini, Anda harus mengisi SKU input dulu. Nah, kalau klik konfirmasi, sistem akan otomatis menghasilkan SKU variasi menurut format ini. SKU 1, variasi SKU input, variasi 1, variasi 2. Nah, klik konfirmasi ini, sistem akan otomatis menghasilkan misalnya ini. Nah, lalu ini HKProto. Di sini Anda bisa menaikkan atau mengurangi atau mengganti HK yang tertentu. Ini tanpa kurangi atau ganti HK. Kalau tanpa ini bisa pakai nilai nominal atau pakai persen. Kalau pakai nilai nominal masukkan 10.000 lalu klik konfirmasi, sistem akan otomatis menampakkan. Nah, ini stoknya, Anda bisa massal mengerti atau mengerti satu-satu di sini. Ini ukurannya, juga bisa mengerti secara massal atau mengerti satu-satu. Lalu ini perannya. Nah, di sini bisa mengerti satu-satu atau mengerti secara massal. Lalu ini ongkos kirim. Di sini Anda mau tentang jasa kirim yang anak jasa kirim ini. Lalu klik konfirmasi. Lalu di sini pre-order. Kalau mau pre-order klik ya. Kalau tidak mau klik tidak. Lalu di sini HK Grocery. Kalau mau mengerti di sini Anda bisa mengatur HK Grocery produknya. Kalau sudah semuanya, Anda klik simpan. Anda bisa klik simpan atau klik simpan dan tampilkan. Kalau klik simpan berarti simpan di daftar draft aja. Kalau klik simpan dan tampilkan ini berarti upload ke Tuko. Nah, kita klik simpan dan tampilkan. Ini nama produk melebihi batas. Nama produk terlalu panjang. Kita mau hapus katanya. Lalu klik. Nah, sedang menunggu diproses oleh Shopee, silakan memeriksa statusnya di sedang upload, gagal, atau live nanti. Ini berarti kalau produk berhasil di-upload ke toko, produk akan muncul di daftar live, yaitu daftar ini. Tapi kalau produk gagal di-upload, produk itu akan dimuncul di daftar gagal, yaitu daftar ini. Dan di bawahnya akan adalah alasannya kesalahan. Anda bisa cek dan mengubah informasi produk, lalu upload produk lagi. Kalau kurang paham alasannya, bisa hubungi kami via WhatsApp PP. Oke, video ini sampai sini. Jika ada pertanyaan lain, bisa hubungi kami via WhatsApp PP atau Telegram. Terima kasih banyak.